Assalamualaikum, ketemu lagi sama Kak Ica. Yuk kita belajar akuntansi lagi. Kali ini kita mau belajar jurnal penyesuaian. Nah, setelah kemarin kita mengerjakan neraca saldo, tahap berikutnya kita akan mengerjakan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu sumbernya dari neraca saldo. Ini kan neraca saldonya biasanya tuh ya, kalau suruh bikin jurnal penyesuaian, ada data neraca saldo, kemudian ada yang namanya data penyesuaian. Berapa jurnal penyesuaian yang akan kita bikin sesuai dengan data penyesuaian yang dikasih. Kalau ini ada 7, berarti kita bakalan bikin 7 jurnal penyesuaian. Nah, di soalnya, di data penyesuaian ada 7 data penyesuaian. Berarti kita bakalan tadi ya bikin 7 jurnal penyesuaian. Yang pertama, soalnya ada perlengkapan kantor masih ada 100.000. Berarti kita bakalan bikin terkait dengan penyesuaian perlengkapan. Nah, untuk penyesuaian perlengkapan, kata kuncinya adalah dia angkanya yang terpakai. Angka yang terpakai. Tahu angka itu terpakai atau tidak dari mana? Angka itu terpakai atau tidak, ini berarti informasinya dari data penyesuaian. Nah, berarti kita cek nih data penyesuaiannya, lihat. Di data penyesuaian ternyata kata kuncinya adalah masih ada. Berarti kita cari tahu dulu yang terpakainya berapa. Nah, cara nyari tahunya berarti lihat perlengkapan kantor di neraca saldo itu dikurangi data yang masih ada. Masih ada atau biasanya nama lainnya adalah tersisa. Gitu ya. Di neraca saldo perlengkapan kantor 150.000. Nah, terus di data penyesuaian perlengkapan kantor masih ada atau tersisanya adalah 100.000. Berarti yang terpakai perlengkapan kantor adalah 100.000 gitu ya. Jadi nanti kita bakalan masukin ke jurnal penyesuaian perlengkapan kantor yang 100.000. Berarti kan tadi udah tahu nih 100.000, masukin kan ke jurnal penyesuaian. Bikin dulu, biasa kolomnya ada kolom tanggal, nama akun, debit, dan kredit. Tanggalnya tanggal berapa sesuai dengan data penyesuaian yang dikasih tahu di soal. Data penyesuaiannya 31 Desember, berarti seluruh jurnal penyesuaian itu akan bertanggal 31 Desember. Jadi kita bikin 31 bulan 12 tahun 2022. Untuk penyesuaian perlengkapan di debitnya adalah beban perlengkapan. Perlengkapan apa? Sesuai dengan soal beban perlengkapan kantor. Berapa angkanya? Yang terpakainya berapa tadi? 150 dikurangi 100.000. Ya, salah ya. 150 dikurangi 100.000 adalah 50.000. Berarti di sini 50.000. Terus di kreditnya apa? Di kreditnya perlengkapan kantor. Perlengkapan kantornya sebesar berapa? Perlengkapan kantornya yang terpakai di kredit sebesar 50.000. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 soalnya adalah perlengkapan bengkel terpakai. Berarti nomor 2 juga sama ya. Penyesuaian perlengkapan. Tapi perlengkapannya adalah perlengkapan bengkel. Ingat tadi kalau untuk perlengkapan itu menggunakan angkanya yang terpakai. Dan ternyata di nomor 2 di perlengkapan bengkel di soal kata-katanya sudah terpakai. Nah, dia udah kepake nih berapa? 200.000. Ya berarti nggak usah dicari lagi. Ini nanti yang akan dimasukkan ke jurnal penyesuaian. Nah, setelah tadi perhitungannya ternyata yang usah dicari lagi kan, karena angkanya terpakai, ya udah masukin ke dalam jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian, ya udah tanggalnya kan sama 31 Desember 2022. Di debitnya apa? Di debitnya sama beban perlengkapan karena masih materi penyesuaian perlengkapan, tapi kan perlengkapannya perlengkapan bengkel. Gitu ya. Berapa angka yang terpakainya? Angka yang terpakainya adalah 200.000. Di kreditnya apa? Di kreditnya adalah sama perlengkapan bengkel sebesar yang terpakai, yaitu adalah 200.000.
Nah, lanjut ya. Untuk soal nomor 3, ternyata soalnya itu adalah asuransi dibayar 1 Agustus untuk 6 bulan. Nah, ini adalah kita bakalan bahas penyesuaian dibayar di muka gitu. Nah, untuk penyesuaian dibayar di muka, ternyata ini ada 2 cara atau 2 pendekatan ya. Nah, adik-adik bisa pakai pendekatan harta. Yang pertama pakai pendekatan harta, yang kedua pakai pendekatan beban. Gitu. Ada ciri-cirinya nih. Kapan sih pakai pendekatan harta, kapan pakai pendekatan beban? Ada ciri-cirinya. Yang pertama, kalau untuk pendekatan beban, cek aja di neraca saldonya. Kata-katanya itu adalah titik-titik dibayar di muka. Titik-titiknya apa teh? Titik-titiknya tergantung soal. Kalau lagi ngomongin asuransi berarti asuransi dibayar di muka. Kalau ngomongin sewa berarti sewa dibayar di muka. Kalau lagi ngomongin iklan berarti iklan dibayar di muka. Tapi kalau pendekatan beban itu berarti kebalikannya. Di neraca saldonya kata-katanya adalah beban titik-titik gitu. Nah, sekarang kita cek di nomor 3 ini. Dia lagi ngomongin apa sih? Dia lagi ngomongin asuransi. Cek di neraca saldonya. Apakah asuransi dibayar di muka ataukah beban asuransi? Pas kita cek, ternyata dia asuransi dibayar di muka ya. 115 otomatis sangat jelas. Nomor 3 ini gitu ya. Ini menggunakan pendekatan harta. Nah, ciri yang kedua, kita kan tadi belum dapat nih ya angkanya. Ciri yang kedua, pendekatan harta itu menggunakan angkanya yang sudah terpakai. Atau bahasa lainnya adalah yang sudah dijalani. Sudah dijalani. Kayak gimana teh? Kita cek. Di soal, asuransi dibayarnya tuh 1 Agustus. Oke, 1 Agustus. Terus, data penyesuaiannya kan 31 Desember sampai 31 Desember. Itu berapa bulan? Agustusnya dihitung ya karena tanggal 1. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Desembernya dihitung karena tanggal 31. Berarti Agustus, September, Oktober, November, Desember. 5 bulan. Nah, kalau di jurnal penyesuaian, satuannya kan rupiah. Berarti kita harus tahu nih 5 bulan itu berapa rupiah? 5 per. Ternyata asuransi itu untuk 6 bulan, berarti 5 per 6. Kalau dia 1 tahun berarti 5 per 12 dikali berapa asuransinya? Dikali 240.000. Tinggal dapat nih berapa? Berarti ini 1. Ini 4. 5 kali 4, 20. Berarti dia dapat 200.000. Nah, kalau untuk pendekatan beban itu sebaliknya. Dia menggunakan angkanya yang tersisa. Kayak gimana teh? Misal nih ya, kan berarti misalnya asuransi tadi untuk berapa? Untuk 6 bulan. Nah, yang terpakainya tadi kita udah bahas nih, 1 Agustus sampai 31 Desember. Berarti 5 bulan. Nah, berarti kalau untuk pendekatan beban sisanya berapa? Sisanya 1 bulan. Ya udah deh, tinggal apa? Tinggal dicari tahu 1 per 6 dikali 240.000. Nah, sekarang untuk ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga akunnya apa? Kan hanya ada 2 akun kan? Kalau kita lagi ngomongin asuransi di sini berarti ada akun asuransi dibayar di muka dan ada akun beban asuransi. Kalau untuk pendekatan harta, di debitnya tanggal 31/12 itu di debitnya ada beban. Beban apa? Beban titik-titik. Berarti ada beban asuransi. Gitu. Terus di kreditnya ya kebalikannya. Ini yang sebelah debit berarti ini yang di sebelah kredit. Berarti beban asuransi di kreditnya adalah asuransi titik-titik ya. Dibayar di muka. Sekian kalau kita hitung 200 ya 200. Nah, kalau untuk pendekatan beban ya berarti kebalikannya. Dia 31/12-nya asuransi dibayar di mukanya di debit. Asuransi dibayar di muka. Sekian di debit, di kreditnya adalah beban titik-titik ya, berarti beban asuransi. Nah,
kita pakai yang mana? Tadi kita sudah sepakat pakai metode harta gitu ya. Yang ini ya, berarti kita pakainya yang ini. Tinggal dipindahkan saja ke kolom yang tadi sudah kita bikin untuk nomor 3. Berarti untuk nomor 3, 31 Desember 2022 di debitnya ada apa? Di debitnya adalah ada beban asuransi sebesar berapa tadi hitungannya? Sebesar 200.000. Terus di kreditnya ada asuransi dibayar di muka. Sebesar berapa? Sebesar 200.000. Selesai nomor 3. Ya, kita mau bahas yang di sini ya, nomor 4. Nomor 4 soalnya adalah peralatan disusutkan sebesar 10%. Ini nggak ada rupiahnya nih ya. Dia bilang peralatan berarti harta tetap disusutkan 10%. Nah, 10%-nya ini harus tahu dia itu rupiahnya berapa. Caranya gimana? Ya udah 10% dikali peralatan. Rupiah peralatan. Taunya dari mana peralatan rupiahnya? Ya dari neraca saldo. Cek neraca saldo. Berapa peralatan? Ternyata ada 3.500.000. Berarti 10% tinggal dikali 3.500.000. Ya udah dapat kan 350.000. 350.000 sudah dapat angkanya, tinggal dimasukkan ke jurnal penyesuaian. Nah, kita masukkan ya akunnya. Tanggal 31 Desember 2022 untuk penyusutan di debitnya ada beban penyusutan apa yang disusutkan karena di soalnya peralatan ya peralatan. Kalau di soalnya kendaraan ya sebesar berapa? 350.000. Di kreditnya apa? Di kreditnya adalah ada akumulasi penyusutan apa yang disusutkan sesuai dengan soal peralatan berapa? Ya sama 350.000. Lanjut kita nomor 5. Nomor 5 ternyata iklan dibayar untuk 10 kali tayang dan baru tayang 6 kali. Nah, iklan ini nomor 5 sama ya. Ini adalah penyesuaian yang tadi dibayar di muka. Nah, kita kan udah ya tadi lihat. Kalau penyesuaian dibayar di muka ada pendekatan harta, ada pendekatan beban. Cek dulu neraca saldonya. Kalau di neraca saldonya titik-titik dibayar di muka, pendekatan harta. Tapi pas kita cek, nomor 5 ini kan iklan. Ternyata di neraca saldonya adalah beban iklan. Nah, berarti di neraca saldonya itu kata-katanya adalah beban iklan. Kalau di neraca saldonya beban iklan, berarti kita menggunakan pendekatan beban. Nah, karena kita sudah sepakat dengan pendekatan beban, berarti jangan lupa kalau pendekatan beban itu menggunakan angkanya yang tersisa. Angka tersisa itu seperti apa? Ternyata iklan itu bayarnya ya untuk 10 kali tayang kan. Gitu. Nah, untuk 10 kali tayang. Di soalnya dan baru tayang, berarti kan sudah tayang. Sudah tayangnya sebesar berapa kali? Sebesar 6 kali tayang. Berarti sisanya berapa? Sisanya 4 kali tayang. Gitu ya. Nah, ya sudah 4 kali tayang itu berapa rupiah? Gitu. Berarti dia 4/10 dikali beban iklannya berapa di neraca saldo? 300.000. Tinggal dikali 300.000. Jadi berapa? Gitu ya. Ini berarti 1. Ini 3. 4 kali 3, 12. Jadi 120.000. Ini yang akan dimasukkan ke jurnal penyesuaian. Nah, kita masukkan ke jurnal penyesuaiannya 31 Desember 2022. Angkanya sudah ada. Karena dengan menggunakan pendekatan beban, berarti di debitnya ada iklan dibayar di muka. Dibayar di muka sebesar angka yang tersisa 120.000. Di kreditnya apa? Di kreditnya ada beban iklan sebesar 120.000. Selesai nomor 5.
Lanjut kita nomor 6 ya. Nomor 6 itu ada gaji yang belum dibayar. Namanya belum dibayar, ini sama dengan utangnya bertambah kan? Ya sudah, kalau seperti ini nggak usah dihitung lagi sih, datanya langsung dari data penyesuaian. 31 Desember 2022 di debitnya berarti ada beban. Beban apa? Lagi ngomongin apa yang belum dibayar ya? Gaji berarti ada beban gaji. Sebesar berapa? 100.000. Lalu, tadi kan kita udah bahas nama yang belum dibayar berarti punya utang nih. Berarti dia punya utang, tapi utangnya spesifik. Apa yang belum dibayarnya? Gaji. Berarti utang gaji bertambah di kredit sebesar 100.000. Lanjut, terakhir nomor 7, sewa telah diterima 1 November untuk 4 bulan. Nah, ini kita pembahasannya adalah berarti penyesuaian satu hal diterima di muka gitu. Seperti dibayar di muka, penyesuaian diterima di muka, ini ada dua cara ya. Ada dua pendekatan. Bisa menggunakan pendekatan utang yang berikutnya, atau pakai pendekatan pendapatan gitu. Kapan pakai pendekatan utang, kapan pakai pendekatan pendapatan. Ciri yang pertama, kalau di pendekatan utang, di neraca saldonya itu kata-katanya adalah titik-titik diterima di muka. Tapi kalau pendekatan pendapatan, di neraca saldonya kata-katanya adalah pendapatan titik-titik gitu ya. Titik-titiknya apa? Titik-titiknya tergantung soal. Kalau untuk nomor 7, dia ngomongin sewa kan, berarti cek. Apakah sewa diterima di muka di neraca saldonya ataukah pendapatan sewa? Kita cek. Ternyata di neraca saldonya adalah sewa diterima di muka. Berarti untuk ini gitu ya, kita sepakat ini menggunakan pendekatan utang. Oke, ciri yang kedua, untuk pendekatan utang dia menggunakan angkanya yang terpakai. Yang terpakai yang kayak gimana teh? Kayak tadi caranya, cek. Sewa telah diterima 1 November, berarti 1 November tutup buku data penyesuaian 31 Desember. 31 Desember berarti berapa bulan? Novembernya dihitung, November, Desember, berarti cuma 2 bulan. Nah, 2 bulan ini rupiahnya berapa? Gitu kan? Berarti ya dicari tahu dulu lah, ternyata sewanya untuk 4 bulan. 2/4 dikali sewa diterima di mukanya sebesar 800.000. Berarti berapa nih? Ini 1, ini 2. 2 kali 2, 4. Berarti 400.000. Nah, berarti 400.000 ya. Jurnalnya seperti apa? Tadi ada 2 akun, ada sewa diterima di muka dan ada pendapatan sewa. Untuk pendekatan utang ya sudah, berarti di debitnya ada sewa diterima di muka. Sewa diterima di muka. Sebesar berapa? Sebesar 400 dan di kreditnya ada pendapatan sewa. Sebesar berapa? Sebesar 400. Nah, kalau untuk pendekatan pendapatan berarti kebalikannya. Dia dalam menggunakan angkanya yang tersisa. Nah, berarti ya udah ya, angka tersisa tinggal sisanya aja. 4 bulan dipakai 2 bulan berarti sisanya 2 bulan. Nah, jurnalnya gimana? Jurnalnya kebalikannya. 31 Desember berarti di debitnya ada pendapatan titik-titik atau bahasanya tadi pendapatan sewa sekian, dan di kreditnya ada titik-titik sewa diterima di muka sebesar sekian. Nah, ya udah, berarti gimana nih jurnal penyesuaian yang nomor 7? Tinggal dimasukin aja. 31 Desember 2022 di debitnya ada sewa diterima di muka sebesar 400.000 dan di kreditnya ada pendapatan sewa sebesar 400.000. Sudah selesai? Sudah selesai. Berarti inilah jurnal penyesuaian kita. Dari 7 data penyesuaian, kita bikin 7 jurnal penyesuaian.
Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini kita belajar jurnal penyesuaian. Nanti video berikutnya kita belajar kertas kerja ya. Sampai berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.